Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Syafalmanika dengan NIM 11 2021 Di sini saya akan memberikan video penjelasan tentang bagian dari tugas dari bimbingan karir data science, yaitu ada pengumpulan data, menelaah data, validasi data, menentukan objek data, membersihkan data, konstruksi data, menentukan label data, membangun model, evaluasi dan kesimpulan, serta yang terakhir yaitu deployment. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari awal. Pertama-tama, ini saya akan mengimpor library yang dibutuhkan seperti Pandas, kemudian NumPy dan itertools. Kemudian di sini ada yang pertama ada load data atau menelaah data, di mana data saja yang digunakan yaitu pada hard disk. Dalam Hungarian data bisa dicek di UCI. Kemudian di sini saya akan menaruh pada directory Google Drive. Di sini letaknya dan codingannya. Kemudian dalam menelaah data, di sini ada koplingan with open ini dan sebagainya. Ini mengambil dataset yang berada di baris pertama, baris ke-0 hingga ke-10. Kemudian di sini membuat data frame berisikan atribut dari 0 hingga 75 karena di UCI-nya terdapat 76 atribut serta satu target. Kemudian di sini infonya kita bisa mengecek di sini ada data type-nya berupa objek semua untuk pertama kali. Kemudian menghilangkan memilih semua baris kecuali kolom terakhir karena terakhir itu target yang kita buang di atribut. Kemudian digunakan untuk menghapus kolom dari data frame. Kolom yang dihapus adalah kolom pertama dengan indeks 0 karena indeks 0 yang di sini ini adalah angka. Kemudian indeksnya sudah hilang menjadi indeks 0 yaitu kolom 1 dan seterusnya hingga kolom 74. Kemudian pada validasi data ini mengubah nilai min 9 yang berada di dataset karena nilai min 9 itu sangat strange ya. Kemudian ini diganti dengan nilai none. Ini bisa dilihat di sini. Ini mengecek apakah ini nol, apakah ada nol di sini atau tidak. Kemudian setelah dicek ada nolnya yaitu ada di atribut 73 dan 75 sebanyak 266 dan 294. Bisa dicek pada bagian sini. Kemudian kita lihat infonya seperti ini, 00 ada 0, ada 294 dan sebanyak ini. Ini sudah terlihat semua. Kemudian menentukan objek data. Kita akan memilih fitur yang digunakan yaitu ada 1, 2, 7, 8, 10, 14, 17, 30 dan sebagainya ini. Karena di UCI sudah dijelaskan apa saja yang dimaksud dengan 1, 2, 7 ini, maka akan kita ganti dengan namanya age, sex, CP, RSPBS, call, PBS, hashtag, talak, exang, opik, slope, CA, dan tal dan target. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah sudah diganti atau belum untuk nama kolomnya, setiap kolom yang sudah berubah yaitu age, sex, dan sebagainya. Kemudian membersihkan data pada tahap 5 ini, membersihkan data, menghitung jumlah null values yang ada dalam dataset. Kita menggunakan df select is null sum. Kemudian null values-nya di trace pps ada 1, di call ada 23, slope CA tal ini banyak sekali. Maka dari itu kita akan menghilangkan kolom slope CA dan tal ini. Caranya dengan columns to drop, kita membuat variabel baru untuk menghapus atribut ini, kemudian kita drop columns to drop. Exit 1 yaitu untuk kolomnya karena cuma ada 1. Kemudian di f select is null kita cek lagi apakah masih ada, karena sudah dibuang karena tidak ada. Kemudian kita mengisi null dengan menggunakan min.
di setiap kolomnya. Ini ada min TBS, min col, min VBS, trik CG, talak, dan eksang. Sudah ini sudah pertama di drop, kemudian untuk nilai rata-ratanya kita tipenya float, terus kemudian di sini untuk round, jadi dibulatkan, nilainya jadi bulat dari yang tadi yang min TBS manggil fungsi min, kemudian mengubah nilai 0 menjadi nilai min yang sudah ditentukan sebelumnya dengan cara seperti ini. dfc select fill n menghilangkan nilai 0 menjadi nilai n min yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita cek, kita info terlebih dahulu, tidak ada lagi ini, tidak ada nilai kosong lagi, ya ini 00 semua. Kemudian kita cek lagi apakah ada is 0, apakah tidak ada 0 semua. Kemudian pengecekan terhadap duplikasi data. Kita cek apakah ada sih duplikasi data dalam dataset tersebut, karena akan mempengaruhi untuk nilai akurasinya di penggunaan algoritma nanti di modeling. Kemudian kita cek ada duplikat baris, yaitu di kolom 163 serta 90. Ini isinya sama, sebaiknya digunakan satu saja karena sama, data yang terdeteksi duplikat itu sama. Kemudian kita cek lagi di head, sudah bersih. Kemudian kita hitung setiap target. Jadi label 0 ini untuk normal, 1 itu untuk level 1, 2 untuk level 2, 3 untuk level 3, 4 dan level 4. Kemudian kita import library Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi. Yang pertama kali kita akan mencari nilai setiap atribut, kita akan mencari nilai korelasinya menggunakan heatmap seperti ini. Jika korelasinya mendekati nilai 1, yaitu tandanya positif kuat, itu sangat bagus sekali. Jadi atribut itu sangat berkorelasi karena kita melihat target, kemudian kita melihat di sini angkanya, karena yang kita cek adalah yang kita prediksi nanti itu untuk targetnya korelasi dengan edge, yaitu ada 0,2 nih positif kuat karena mendekati positif lemah karena mendekati 1. Di sini ada 0,4 itu masih positif lemah. Kemudian di sini ada minus 0,36. Sebenarnya ini jika talak ini dibuang akan mempengaruhi nilai ekuasi, itu bisa meningkat ataupun bisa berkurang karena negatif lemah itu mungkin bisa dibuang. Kemudian dalam konstruksi data, di sini kita dalam konstruksi data yaitu menentukan nilai atribut X dan Y. Kemudian X itu adalah atribut yang memengaruhi nilai Y, yaitu ada edge, sex, CP, trace, dan old peak. Sedangkan Y yaitu kita mengambil target saja. Kemudian dalam untuk melihatnya kita membutuhkan visualisasi seperti diagram untuk lebih mudah membaca daripada stabil seperti ini. Itu dengan cara seperti ini. Kita di sini pertama-tama yang untuk label 0 kita menggunakan warna hijau, kemudian label 1 warna biru, kemudian label 0, 1, 2 menggunakan label kuning, 3 menggunakan label merah, dan 4 menggunakan warna ungu. Seperti ini bentuknya setelah divisualisasi menghasilkan seperti ini. Jadi kita lebih gampang untuk membacanya. Kemudian dengan kasus seperti ini akan mempengaruhi nilai akurasi. Jadi dataset ini termasuk dataset yang imbalance untuk targetnya. Maka dari itu kita menggunakan oversampling dengan cara smooth. Di sini kita akan oversampling, di mana
oversampling dari atribut X dan target Y. Kita beri variabel X smooth resampled dan Y smooth resampled. Kemudian kita lakukan visualisasi data ini sebelum oversampling dan ini sesudah oversampling, yaitu sama semua karena otak dari komputer ini dia memilih data yang paling banyak kemudian disamaratakan semua untuk semua label. Kemudian kita membuat data frame untuk mengeceknya. Seperti ini sudah sama semua 187 semua. Kemudian kita describe untuk mengetahui informasi setiap jumlah kolom, jumlah semuanya, kemudian nilai min, standar deviasi, nilai minimum, 25% hingga maksimumnya. Karena di sini untuk standar deviasinya itu beragam sekali, yang kita butuhkan adalah angka 0 hingga 1, maka kita gunakan min max scaler. Jadi min max scaler ini merubah semua ini, menilai min, standar deviasi ini menjadi antara 0 hingga 1. Kemudian kita selection, yaitu menggunakan train test split. Itu dimana X-train, X-test, Y-train, Y-test ini yang pertama kali untuk oversampling saja penggunaan variabel ini. Kemudian untuk oversampling plus normalisasi kita akan nantinya akan menggunakan visualisasi yang berbeda, dimana menggunakan algoritma yang menggunakan oversampling saja, kemudian dengan juga oversampling serta normalisasi. Yaitu langkah ke-7 dimana kita akan membuat model. Pertama-tama kita akan mengimport akurasi score, recall, score F1 dan sebagainya. Kemudian kita akan menggunakan oversample dari data tadi dan masukkan dalam KNN. KNN serta di sini ada 3 algoritmanya ini, KNN, random forest, dan XGBoost. Dalam KNN ini, yang ini adalah KNN defaultnya, menggunakan nilai K sama dengan 3 akan menghasilkan akurasi sebesar 73% atau 739. Terus kemudian 739 untuk recall, advanced score sekian. Dan ini untuk nilai conversion matrixnya, di mana nilai ini diagonal ini ada nilai true positif atau yang dipredik secara benar. Kemudian di random forest kita menggunakan estimator 100 dan random state 42. Kemudian kita fit dan mendapatkan akurasi sebesar 0,89% dengan conversion matrix seperti ini sama. Dan XGBoost itu mendapatkan akurasi 87%. Kemudian dalam menggunakan oversample plus normalisasi, di KNN menghasilkan akurasi besar 87% itu meningkat. Kemudian pada random forest ini masih sama, 889. Kemudian XGBoost ini masih sama juga, 872. Kemudian pada tahap tuning, normalisasi serta oversample, di KNN ini menggunakan tuning dengan rentang K-nya itu sebesar 3 hingga 21. Metriknya itu ada Euclidean, Manhattan, dan Chebyshev. Kemudian weights ada uniform dan distance. Algoritma yaitu ada auto, Boltree, KD3 dengan leaf saves dengan rentang nilai 10 hingga 61. Kemudian setelah menggunakan tuning tersebut mendapatkan nilai sebesar akurasi sebesar 0,93%. Pada random forest menggunakan parameter seperti ini tuningnya, kemudian mendapatkan nilai akurasi sebesar 89%. Kemudian pada XGBoost menggunakan tuning seperti ini, kemudian mendapatkan akurasi sebesar 87%. Dimana pada tahap 8 evaluasi kita akan mengcompare dan membuat visualisasi data pada algoritma dengan menggunakan dataset yang oversample saja, kemudian oversample ditambah dengan normalisasi,
Dan terakhir ada tuning dari algoritmanya, kemudian menggunakan oversample plus normalisasi. Dengan oversample saja, KNN menghasilkan 73,9%, kemudian random variance mendapatkan 88,9%. Di XGBoost kita mendapatkan 87,2%. Kemudian tahap oversample plus normalisasi di KNN banyak peningkatannya, itu sebesar 10%, 10% lebih, yaitu meningkat menjadi 87,6. Kemudian random variance XGBoost ini masih sama. Kemudian pada tuning, tahap-tahap tuning dengan dataset yang sudah normalisasi dan oversample, KNN mendapatkan nilai paling tertinggi yaitu 92,7%. Maka kesimpulannya dari penelitian di atas, setelah kita melakukan permodelan dengan algoritma KNN, random forest, dan XGBoost untuk kasus penanganan data oversampling menggunakan SMOTE pada kasus imbalance data, kemudian random search CV untuk tuning tiap algoritma untuk mendapatkan hasil terbaik serta normalisasi data. Kemudian untuk tahap akhir yaitu deployment, saya akan langsung contohkan saja di sini. Untuk tahap deployment seperti ini. Jadi di sini kita seperti membuat website deploy. Sini ada user input serta ada predict untuk memprediksi seperti ini. Kemudian ada multi predict, ada untuk memprediksi data sekaligus. Jadi kita akan tentukan ini. Di sini saya menggunakan untuk nilai value yang benarnya ini ada di dfclean. Ya ini di sini. Untuk kita uji apakah 41 kemudian ini adalah targetnya healthy normal. Kita coba saja. Ini kita akan yang 40, kemudian 1 itu untuk male, kemudian CP2 itu untuk angina, kemudian thresnya ini 140, kemudian ini 289, ini FBS ini adalah false karena 0, kemudian resting ini 0, FBS resting 0 karena dia normal, kemudian maksimum heartnya ini ada 172, X-ang dia 0, dan all peak-nya dia 0. Kita predik 0, healthy atau normal. Jadi ini benar karena ini adalah termasuk data training di X-ray-nya. Jadi kita coba lagi dengan inputan kita sendiri. Misalkan umurnya 50 dan kita ganti female seperti ini. Kita masukkan 20. Kita predik, maka akan muncul seperti ini. Data yang kita masukkan sendiri yaitu pada level 1, harus level 1. Kemudian untuk multi predict, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Ini ada di F ini. Data yang sudah saya buang untuk targetnya. Dan ada atributnya saja. Jadi kita masukkan coba. File. Dalam data ini masukkan, akan muncul seperti ini. Di sini ada predictnya, di sini ada atributnya. Masukkan seperti ini. Ini banyak data sekaligus. Langsung ada 293 data. Itu saja sekian penjelasan untuk tugas bimbingan karir 4, yaitu pada data science. Sekian dan terima kasih.